Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Mulai hari ini saya akan menghantarkan kajian kita mengenai antropologi politik. Jika tidak ada aral melintang, kita akan selalu jumpa dalam setiap pekan hingga pertemuan ke-16 ke depannya itu. Dan hari ini kita akan mulai pengantar studi antropologi bab 1. Pengantar studi antropologi politik. Materi bab 1 ini akan terdiri atas pertama selayang pandang terhadap pengantar kita mengenai studi antropologi politik ini. Yang kedua, silabus, hal yang ingin saya sampaikan pada materi yang akan saya sampaikan kepada saudara untuk mendiskusikan, mengupas lebih lanjut mengenai studi antropologi politik ini dan metode dan kontak belajar kita dalam studi ini. Yang pertama kita mulai selayang pandang, overview. Pokok bahasan antropologi politik ini memiliki relevansi, memiliki aktualitas, dan memiliki juga inklusivitas yang tinggi. Saya selalu mengawali setiap perkuliahan saya dengan menyampaikan ini karena ini adalah bagian dari cara saya untuk memandang bahwa arah dari suatu studi atau mata kuliah itu akan beranjak kemana. Supaya saudara juga tahu bahwa mata kuliah ini kedudukannya di mana, posisinya di mana, dan akan dibawa kemana begitu. Sekaligus jika dianggap itu sebagai cara untuk memotivasi, itu adalah harapan saya supaya saudara itu paham mengenai apa yang saudara ikuti. Pertama, studi antropologi politik ini selalu relevan. Materi yang akan dikupas dan diskusikan dalam materi ini amat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kedudukan kita sebagai warga negara saat kita berada di tengah-tengah masyarakat, saat kita dalam posisi sebagai bagian dari bangsa ini dan tentu saja negara ini. Kita perlu memahami materi ini dengan tujuan dua selalu. Pertama adalah nilai maslahah maksimum, yakni untuk jadi modal sosial kita dalam peran aktif kita. Maslahah maksimum adalah kedudukan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Saya harapkan kita akan selalu jadi subjek politik, dan karena itu kita perlu menegaskan bahwa mempelajari antropologi politik ini karena memang memiliki nilai maslahah maksimum sebagai subjek politik. Yang kedua, justru berkebalikannya adalah supaya kita tidak sekadar sebagai objek politik, objek dari proses secara resmi, sekedar sebagai penerima dari pengambilan keputusan politik, saat bersamaan juga sebagai objek dari politicking siapapun yang mencoba untuk menjadikan kita sebagai objek politik. Konotasi yang tidak enak. Karena itu relevan kalau saudara bersama saya mengupas, mempelajari dan mendiskusikan materi-materi yang akan mulai saya sampaikan pada kesempatan ini hingga kesempatan kali ke-14 hingga ke-16 pada pertemuan-pertemuan
yang akan kita lakukan secara terjadwal. Di satu sisi kita ingin memperoleh nilai maksimum, di saat bersamaan kita ingin menghindari perlakuan terburuk di dunia politik, hanyalah kita sekadar sebagai objek politik. Kenapa begitu? Karena kajian antropologi politik ini sangat mendasar. Antropologi itu sendiri adalah mempelajari, istilah saya ya, kemanusiaan manusia. Itu adalah posisi terdalam dari kehidupan manusia, kita sebagai makhluk politik. Makhluk politik dikembangkan dari makhluk sosial, dan saat bersamaan kita ingin memperoleh, sekali lagi, manfaat yang besar atau nilai maksimum, dan saat bersamaan pula kita ingin mencegah dari kemungkinan memperoleh nilai masalah minimum. Kalau yang pertama, syukurlah kita sebagai subjek politik, tapi jikapun tidak, kita tidaklah orang yang atau pihak sekadar sebagai objek politik. Yang kedua, mempelajari antropologi politik ini memiliki juga aktualitas yang tinggi. Di mana-mana orang bicara politik. Secara formal jelas sekali persoalan-persoalan politik dibahas di level pusat, di level daerah maupun desa. Di saat bersamaan juga persoalan-persoalan aktual yang dibahas itu menyangkut hubungannya, menyangkut atau memengaruhi dengan kehidupan kita secara baik secara umum, artinya kemasyarakatan, kenegaraan, kebangsaan pada umumnya. Di saat bersamaan secara pribadi, secara per individu, kita juga akan baik. Di satu sisi kita bisa jadi orang yang memberi dampak, di sisi yang lain kita juga bisa sekedar sebagai terdampak dalam bahasan-bahasan di forum-forum formal. Forum formal yang saya maksud adalah isu-isu yang dibahas di lembaga-lembaga resmi negara, eksekutif level pusat dan daerah maupun level legislatif pusat dan daerah. Aktual juga karena di forum-forum informal, saat kita misalnya bekerja, saat kita misalnya berada di tengah-tengah masyarakat, di rapat-rapat RT, itu juga bisa ya, dan sering memang membahas masalah-masalah politik. Politik jangan diartikan semata karena soal-soal kenegaraan yang tinggi-tinggi itu, tetapi urusan kemasyarakatan mengenai bagaimana proses ya persoalan di RT kita, ada masalah lalu kita musyawarahkan, mencari cara terbaik untuk penyelesaiannya, itu juga sudah politik. Politik, isu-isu politik juga dibahas di lembaga-lembaga non formal, di pinggiran-pinggiran sungai, di warung-warung kopi, di terminal-terminal, di dalam perjalanan, juga melibatkan preman-preman yang asyik membahas bagaimana misalnya Omnibus Law kok dinilai memberatkan bagi struktur terbawah dari masyarakat, lapisan masyarakat kita. Bagaimana misalnya membincangkan undang-undang KPK kok direvisi padahal ditentang oleh sebagian kelompok masyarakat di kita. Bagaimana misalnya undang-undang minerba itu dibahas, didiskusikan di forum-forum santai oleh semua orang. Itu juga urusan politik, dan sekali lagi bahwa itu tidak bisa kita lepaskan dari urusan-urusan yang menjadi hak kita dalam kedudukan kita sebagai warga negara, warga bangsa, dan warga masyarakat. Secara formal, ya sekali lagi isu-isu politik itu dibahas, dirumuskan, dan diputuskan ya lembaga resmi dalam pengambilan keputusan. Secara informal, isu-isu politik juga jangan jadi bahan perbincangan di
institusi organisasi masyarakat sipil yang tadi saya sampaikan secara non formal jadi perbincangan kalangan awam secara luas. Kelebihan saudara dalam kaitan dengan studi antropologi politik ini adalah karena mereka mengkaji dari sisi-sisi lain, dari aspek-aspek kenegaraan, dari aspek-aspek yang boleh jadi mereka tidak pernah terkirakan bahwa kajian antropologi juga bisa atau bagian dari upaya untuk mencari dan menemukan kesejatian hidup kita, dan itu hanya paling mungkin dalam sisi ini dikaji dari sisi antropologi politik. Di antropologi politik itu sangat khas karena spesifik membicarakan nilai-nilai kemanusiaan manusia dalam kehidupan kita sosial, makhluk politik. Ketika membahas antropologi politik juga sangat inklusif. Inklusif dalam pengertian ini adalah pelibatan sebanyak mungkin orang dalam urusan politik tanpa mengesampingkan sedikit pun pihak-pihak baik sebagai pelaku maupun sebagai yang terdampak dalam urusan politik tadi. Inklusif, tidak menyisakan sedikit pun hal-hal yang diinginkan dan diputuskan serta dilaksanakan dari seluruh hal mengenai soal-soal kekuasaan. Tiap warga institusi negara, private sector atau sektor usaha, rakyat pada umumnya selalulah memiliki keterlibatan dalam dua posisi, apakah ingin sebagai pemengaruh yang memengaruhi atau sekedar sebagai pihak yang dipengaruhi. Itu kan pilihan. Pilihan kita itu apakah ingin sekedar sebagai terdampak dari pengaruh, ialah dipengaruhi, ataukah sekali waktu kita harus menjadi orang yang memengaruhi. Contoh, dalam pemilu, pada hari H pemilu kita datang ke TPS. Jangan main-main ya, bahwa yang namanya sebagai pemilih yang kita hitung cuma satu orang, tapi satu orang yang kemudian berhimpun diri akan menjadi kekuatan yang besar. Kekuatan itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh pemilih. Padahal salah satu fungsi pemilu adalah misalnya sebagai instrumen atau wahana untuk menendang dalam tanda kutip bajingan politisi yang mengabaikan kepentingan rakyat. Itu institusi kita sebagai pemilih penting artinya, tapi memang prasyaratnya harus dalam himpunan yang besar. Itulah masyarakat pemilih. Kalau cuma satu dua, saya rasa tidak akan banyak memengaruhi. Sifat inklusif memengaruhi keterlibatan sebanyak mungkin orang untuk memengaruhi proses dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Sifat inklusifnya. Sifat inklusif dipengaruhi ialah keterlibatan sebanyak mungkin orang untuk sekadar dipengaruhi dalam proses dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Misalnya bangsawan atau negarawan Romawi Marcus Tullius Cicero 105 hingga 43 tahun sebelum Masehi pernah menyatakan manusia itu perlu diingatkan untuk kembali kepada jalan kemanusiaan manusia.
Kata-katanya indah sekali. Manusia sekali waktulah perlu diingatkan untuk kembali pada jalan kemanusiaan manusia. Bukan main ya pernyataan ini. Saudara-saudara, saya berharap setelah maupun selama mengikuti perkuliahan ini, saudara menggapai 2 poin penting. Kapasitas teoritis, setiap peserta kuliah diharapkan pada akhirnya memiliki kemampuan untuk memahami, menyerap, menguasai, dan menganalisis terhadap fenomena politik dari bekal teoritis maupun konsepsional dari materi yang akan saya hantarkan ini melalui pendekatan antropologis, sehingga membentuk kerangka yang sistematis, terstruktur, dan metodis. Kapasitas yang saya harapkan setelah dan selama mengikuti perkuliahan ini, syukur menjadi bekal setelah Anda seorang sarjana yang sujana, adalah kapasitas praktis. Saudara diharapkan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan nilai maksimum tadi dan mencegah dari kemungkinan nilai minimum tadi dari fenomena politik yang ada melalui pendekatan antropologis. 2 hal atau 2 kapasitas inilah jalan dengan pemikiran Immanuel Kant, filosof Jerman pencerahan, yang pernah mengatakan bahwa pengalaman tanpa teori adalah buta. Namun teori tanpa pengalaman hanya akan menjadi permainan intelektual, di onani intelektual. Saya programnya. Saya berdoa mudah-mudahan Anda mencapai 2 kapasitas ini. Yang kedua, materi yang akan saya sampaikan, kendati pun ini bisa berubah ya, menyesuaikan dengan beberapa hal, karena saya selalu memutakhirkan materi yang akan saya sampaikan kepada setiap mahasiswa, maka paling kurang kita akan bahas dalam kurun semester ini beberapa topik. Kita sekarang berada di bab 1, pengantar studi, overview, dan silabus sekarang kita sedang lakukan. Nanti adalah metode dan kontrak belajar. Jika tidak ada arah melintang, pada kesempatan berikutnya saya akan hantarkan kerangka studi antropologi politik, ruang lingkup kajian antropologi politik, perkembangan pertumbuhan antropologi politik, paradigma dan metode kajian dalam antropologi politik. Ketiga, kita akan bahas zone politikon. Ini inti dari kajian kita. Dan sengaja saya jadikan tagline dari Aristoteles ini sebagai rangka visi kita dalam kita mengkaji antropologi politik. Itu akan terdiri atas human organism, ya, organisme manusia. Man is by nature a political animal from Aristotle. Yang ketiga adalah personalitas politik manusia. Bab keempat, kolektivitas sosial dan politik manusia. Manusia elemen dari politik atau institusi politik dan integrasi masyarakat politik. Bab kelima, esensi politik, perspektif antropologis.
kekuasaan, otoritas, legitimasi dalam perspektif antropologis, kepemimpinan politik, scribe, chief, science, political status, dan akhirnya adalah aspek-aspek tradisional negara. 6 gender dan politik. Kita ingin mengetahui lalu kita mendiskusikan mengenai kedudukan perempuan pada masa Romawi dan Yunani kuno. Kita akan hantarkan juga, kita akan kaji juga struktur gender dan kulturnya dalam perspektif antropologi. Kemudian prospek perempuan di dalam kehidupan politik. Bab 7, jika tidak ada arah melintang, tapi ini fleksibel, kita akan gelar diskusi dan presentasi. Temanya adalah manusia Indonesia menurut pemikiran STA, Sultan Tafsir Ali Sabana, Kuncara Ningrat, Tuti Herati Nurhati Rusino, Edi Setiawadi, Pramudia Anantatur. Ini sedang saya olah, apakah kemudian kita akan jatuhkan pilihan pada tema ini atau akan kita tambah. Tapi belakangan saya berpikir juga bahwa kita juga akan bahas masalah relasi COVID-19 dengan dunia antropologi, terutama antropologi politik. UTS bab ke-8, budaya politik, definisi dan bentuk-bentuk budaya politik, elemen budaya politik, integrasi budaya, dan tipe-tipe budaya politik. Di 9 adalah budaya politik Indonesia. Saya akan angkat soal pemikiran antropologi dan lalu konsep kekuasaan Jawa, bahasa dan kekuasaan dalam kehidupan politik Indonesia. 10. Gerakan sosial politik, perspektif antropologis. Seperti yang kita tahu, banyak studi-studi antropologi politik mengenai resistensi, mengenai rejeksi dalam social movement. Kita coba ke sana. Yang pertama misalnya hukum mental, hukum kesatuan mental dari kerumunan, dari Gustav Le Bon, dari Ted Robert Gur mengenai deprivasi relatif atau the relative deprivation, kekecewaan relatif. Lalu yang ketiga adalah weapons of the weak everyday forms of peasants resistance from James Scott. Korupsi politik dalam studi antropologi politik, sebab-sebabnya, tipe-tipenya, konsekuensi dari korupsi politik. 12. Agama di dalam relasi kekuasaan. Elemen dasar dari agama, sistem keyakinan, emosi di dalam keagamaan, fundamentalisme atau fenomena fundamentalisme dalam agama. Yang ke-13, bab 13, identitas dan nasionalisme, identitas nasional dan nasionalisme, keragaman kultur nasional, nasionalisme. Ini dia dari Anderson, Imagine Communities, yang telah melahirkan identitas nasional, lalu terbentuknya nasionalisme, jiwa nasionalisme dalam paham yang dibayangkan, komunitas yang dibayangkan menurut pemikiran Ben Anderson. Bab ke-14, akhir dari mata kuliah, akhir kuliah dari semester ini, diskusi dan presentasi mahasiswa, makalah, presentasi dan diskusi. Tema yang
coba kita angkat adalah perubahan budaya dari COVID-19, gender dan politik di Indonesia, fundamentalisme di Indonesia, masa depan nasionalisme, dan akar korupsi politik. Terakhir soal metode kuliah. Seperti ini, karena ini adalah bersifat daring, ya, bisa dipahami kalau ada banyak keterbatasan. Ya, kadang ada trouble di jaringan, kita harus diskusikan caranya supaya tidak terputus. Materi tetap harus tersampaikan kepada saudara. Saya perlu dibantu oleh Kormat dan Wakormat. Tugasnya untuk menjadi mediasi antara saya dengan para peserta kuliah. Nanti kita tunjuk atau kita pilih di antara yang bersedia. Jika tidak ada, baru kita pemilihan. Ini kalender akademis dalam semester ini. Saya berharap Anda menyesuaikan dengan soal ini. Baik, ini referensi yang jika saudara mau dirunut, ada semua. Kebetulan saya punya bukunya semua ini, sehingga mendalam dalam soal-soal materi referensi ini. Saudara, sampai di sini saya mengantarkan bab 1 sekaligus sebagai bab antar untuk studi antropologi politik. Tidak ada arah melintang, kita akan soal lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, salam bahagia, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.